gimana ya, turut prihatin juga ya kalau misalnya sekarang kan ngumpulin duit juga susah gitu ya, terus dari itu invest, terus ternyata bodong gitu ya. Kebanyakan kalau lagi panik, pandemi kayak gini, COVID, yang ada kita main salah-salahan, bener nggak sih sama suami? Kayaknya saya nih yang sekarang harusnya jadi kepala keluarga karena saya yang menafkahi keluarga ini segala macam. Itu kan hatinya udah nggak bener. Hai Ren, Hai Ci, apa kabar Ci? aja puji Tuhan sih, amazing, sehat. Kamu sehat? Puji Tuhan sehat. Masih tetap ini work from home or work from office sekarang? Combine sih, tapi lebih banyak ke office sih Ci. Lebih kebanyakan ke office ya. Kan lu udah direktur keuangan, ngapain lama-lama di kantor? Mah tinggal dari rumah. Tanggung jawabnya tambah gede. Kenapa? Tanggung jawabnya tambah besar, mesti jagain duit. Gimana biar tetap masih bisa ngegaji tuh ratusan karyawan. Mesti bisa bayar vendor. Jadi ya kerjanya tambah banyak tuh sebenarnya. Kan tinggal lu pegang token, mobile banking kan jalan udah sayang. Tetaplah harus ke office ya. Gitu ya, cinta office deh. Oke, Ren, hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita yang minggu kemarin ya, seru ya. Iya, emang kalau ngomongin duit nggak ada habisnya ya, Ci? Iyalah, soalnya udah ujung-ujungnya duit, Ren. Betul. Bener kan? Udah, setiap orang pasti ujung-ujungnya duit gitu. Ya, betul, dan kemarin kita banyak bahas bicara tentang bagaimana kita punya sikap hati yang tetap tenang dan percaya gitu kan ya. Karena di situ terletak kekuatan kita sehingga hikmat Tuhan bisa keluar, sehingga apa yang kita mau lakukan kita jadi mengerti. Nah, kali ini kita lebih banyak bicara tentang practical-nya. Setuju ya? Ya, hari ini juga sudah hadir juga sama Kak Joyce sebagai co-founder dari Daun Inspirasi Digital dan Ex-Banker. Oke, Kak Joyce, kita panggil 1, 2, 3. Halo, sore semua. Halo Kak. Hai Kekel, hai Rena. Ya gimana Kak? Kabarnya sehat Kak? Sehat, baik. Gimana kabarnya yang lain? Rena, Kekel. Luar biasa. Kalau Rena itu biasa di luar Kak, karena biasa sibuk ya. Iya. Kalau Carol, puji Tuhan, sehat Kak. Nah, iya Kak, kita kali ini menyambung pembicaraan kita yang kemarin ya, seru banget. Saya nggak tahu Rena udah praktek belum ini Ren, ya kan, bicara tentang sikap hati yang tenang dan percaya karena di situ terletak kekuatan Tuhan, ya kan? Nah, kali ini kita mau lebih banyak bicara tentang practical-nya sih sebenarnya sih Kak, karena kita udah belajar nih tenang, kita udah percaya gitu kan. Nah, saya nggak tahu Rena ada punya pengalaman apa gitu ketika mempraktekkan sikap hati yang tenang dan percaya, gimana Ren? Kalau praktekin sikap tenang dan percaya ya dari yang minggu kemarin itu pasti udah banyak belajar kan, yang dari Kak Joyce ngomong kan gitu. Jadi tetap masih belajar sih gitu. Tetap masih belajar. Karena kan proses ya, sebenarnya proses sih gitu. Iya. Betul. Sama. Kadang kita tenang tapi kita nggak percaya, Ci. Atau kita percaya tapi kita nggak tenang. Nggak bisa juga tuh, harus dua-duanya tuh. Jadi proses deh nih. Rena, nyambung. Kak Joyce itu nggak bisa dipisahin. Iya, makanya jadi proses lah, belajar terus deh ini mah. Bener ya Kak Joyce ya? Harus satu, jadi satu kesatuan itu ya Kak ya? Itu nggak bisa. Saya juga lagi berjuang kok, masih berjuang juga. Ngomong doang mah gampang ya. Pas prakteknya orang mana bisa sih lepas dari khawatir, dari takut, itu memang benar-benar aduh ya, perjuangan banget deh, every day and every time. Aduh. Ya. Dan memang sebenarnya gini Kak, kalau kita bicara tentang takut, kita bicara tentang gentar, ya kan sebenarnya pilihannya hanya ada dua sebenarnya. Kita mau tetap melanjutkan perjalanan dengan kita tetap khawatir dan resah dan segala macam, atau kita mau tetap maju untuk kita percaya dan tenang tuh Kak. Pilihannya cuma itu aja, ya kan? Kalau Carol maupun berat tetap belajar untuk itu, Kak. Oke, anyway kita mau gini Kak, bertanya mengenai practical di dalam kita mengatur keuangan, karena yang namanya setiap manusia pasti UUD gitu, katanya ujung-ujungnya duit gitu ya Kak ya. Duit ya.
Iya, setiap kita deh Kak gitu ya. Nah Kak, bagaimana sih Kak, sekarang itu kan lagi heboh-hebohnya beberapa penawaran investasi tuh Kak. Kalau di Instagram itu ya Kak, Instagram di Carol tuh, saya nggak tahu Rena juga pasti kalau main di Instagram tuh sering muncul tuh Kak beberapa penawaran seperti saham, terus kemudian mungkin investasi ya. Ada emas juga loh. Mas, nah kayak gitu. Betul. Nah itu bagaimana itu Kak? Kita kondisi seperti ini kadang suka tergiur gitu loh Kak. Bagaimana kita bisa melihat dan memilah yang mana yang benar-benar kita boleh ikut dan mana enggak gitu. Kita supaya cari tahu ini benar-benar bodong apa enggak itu bagaimana itu Kak? Kayaknya investasi bodong dari dulu ada. Dan kayaknya sekarang ada dan kayaknya bakal masih ada tuh ya. Nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan enggak ya, tapi gimana ya, turut prihatin juga ya kalau misalnya sekarang kan ngumpulin duit juga susah gitu ya, terus gitu invest terus ternyata bodong gitu ya. Kalau boleh share sebenarnya sih melebihi semua teori-teori nih ya, kan kita bisa nih udah dikasih tahu bahwa kita tuh hanya boleh investasi di tempat yang misalnya sudah terdaftar di OJK dan sebagainya nih. Jadi ilmu investasinya sih banyak ya. Gimana cara membuat portfolio, saya sebagai banker juga ya punya banyak cara gitu ya. Jadi supaya waktu kita invest, kita buat dulu portfolio. Sebelum kita buat portfolio, kita tentuin dulu tujuan kita invest itu apa. Terus apakah kita mau investnya untuk jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Terus apakah kita itu orangnya risk averse yang nggak suka risk atau risk lover yang agresif, yang suka high risk high gain yang kayak gitu. Jadi itu banyak sih teorinya. Tapi yang saya mau tekankan ya, apapun yang dilakukan, kalau belajar yang tadi itu gampang ya, bisa dipelajarin sendiri di Google sendiri, tapi ada sikap hati yang kita anak-anak Tuhan itu harus punya sebelum kita memutuskan untuk invest apa, di mana, berapa lama. Yang paling penting itu adalah jangan ada greed di dalam hati kita. Jangan ada ketamakan di situ. Jadi kalau balik lagi ya yang tadi ya, kita harus beres hatinya kan. Waktu kita tenang dan percaya kan hatinya berarti beres dong. Tapi hikmat Tuhan itu akan ngasih tahu kita gitu. Waktu ada tawaran gitu ya, itu kita ngelihatnya seperti apa gitu. Kalau kita udah ada ketamakan, bibit atau benih ketamakan itu, nah itulah yang selalu membuat kita itu jadi lengah gitu ya. Karena tingginya imbal hasil, ini imbal hasilnya tinggi nih, si A, si B, si C semua udah ikut gitu, saya harus jangan sampai ketinggalan, saya juga mau ikut. Kita lupa mikirin resikonya, ini tuh sebenarnya diinvest kemana, underlying-nya itu loh, investmentnya ini nggak dicek segala macam, itu karena ada greed. Jadi kita bisa istilahnya apa ya, bisa miss gitu, overlook istilahnya, bisa mengabaikan resiko yang sebenarnya. Jadi pesannya cuman itu sih ya, sebelum memutuskan apapun periksa hati dulu gitu, dan berdoa ya pasti ya, minta hikmat Tuhan gitu. Iya. Rena investasi juga nggak? Nabung iya sih gitu. Nabung. Kalau investasi lebih seneng biasanya tuh ke properti sebenarnya. Cuman kan lagi pandemik nih. Sebenarnya ya Kak Joyce ya, kalau lagi pandemik kayak gini, boro-boro mikirin investasi kan, Ci? Benar nggak, Ci Carol? Ya kan, kita boro-boro mikirin gitu, mau investasi apa, uangnya mau kita alihin kemana gitu. Benar. Kayaknya kita bakal, kalau lagi keadaan kayak gini, bakal lebih mikir tuh, ini kita harus lebih punya dana cadangan, benar nggak sih? Iya. Mengelola dulu ya, yang benar ya. Mengelola dana cadangannya. Dana cadangan, betul. Jadi sama kayak P3K-nya ya? Iya, betul. Iya, betul. Dana darurat. Iya, dana darurat. Nah itu sebenarnya kita harus perlu berapa banyak Kak, supaya kita bisa tahu
kita dalam titik aman apa enggak, karena kan nggak jelas nih pandeminya kapan nih akan berakhir. Sebenarnya ada perhitungannya nggak sih Kak? Sebenarnya dana P3K-nya itu atau dana cadangan yang harus kita siapin gitu loh. Misalnya harus siapin dalam waktu misalnya 3 bulan ke depan atau dalam 1 tahun ke depan. Sebenarnya ada perhitungannya nggak sih Kak? Sebenarnya kayak gitu-gitu. Nah, gini nih, waktu kita mengelola keuangan tadi ya, jadi kita yang kalau mengelola tuh berarti yang sekarang kita anggap given itu adalah penghasilannya itu udah segitulah ya anggapnya ya. Nah, sekarang pengeluarannya nih yang kita mau atur-atur gitu. Yang pertama kan kita tentuin dulu ya perpuluhan kita berapa. Berikutnya kita bayarlah semua hutang kita. Terus dari itu semua pengeluaran rutin dan sebagainya. Setelah pengeluaran rutin, ya pengeluaran non rutin tapi yang penting, ya kan? Misalnya non rutin, yang penting itu misalnya beliin sepatu olahraga untuk anak misalnya, karena memang udah waktunya ganti kan, anak kan kakinya juga dia pasti size-nya membesar ya kan, dia bertumbuh, jadi itu memang nggak rutin tapi penting gitu ya. Nah nanti kan ada kelebihannya nih non rutin yang nggak penting, kayak misalnya kita perlu nggak ya beli coffee machine misalnya, atau mau beli apa gitu. Nah ini nih yang nanti kita pertimbangkan, mendingan kita invest apa mendingan kita sisihkan dulu nih buat nge-build dana darurat nih, yang kayak tadi disinggung Lena nih bener banget nih, karena pas di masa pandemik ini nih kalau kita dana daruratnya nggak cukup itu bisa fatal ya. Apalagi kalau ini efeknya ke sakit kayak gitu-gitu ya, itu kan luar di luar dugaan. Betul. Tapi penting dan mendadak kan, kita kan nggak ngeplan mau sakit gitu. Nah kalau ditanya ada nggak sih patokannya dana darurat, saya pernah dengar tuh dana darurat itu di bilangnya 3-6 bulan dari kebutuhan bulanan rutin gitu. Ya kan, 3-6 bulan dari kebutuhan bulanan rutin itu yang harusnya menjadi dana darurat. Tapi terus yang menentukan kapan 3, kapan 4, kapan 5, kapan 6-nya apa nih? Iya. Gitu kan? Nah itu yang menentukan banyak nih. Ini kita bisa ngobrol nih ya sesama ibu-ibu nih ya. Itu tergantung dari satu, kita itu punya tanggungan nggak? Kan setiap keluarga ada kan yang kita menanggung misalnya keluarga lain di luar keluarga inti kita. Karena ini kan menambah faktor uncertainty ya, ketidakpastian. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita sekeluarga sehat-sehat aja nggak apa-apa, tiba-tiba ada keluarga lain nih yang kita tanggung nih misalnya sakit atau kenapa atau tiba-tiba sekali kehilangan pekerjaan dan atau gimana kan benar-benar butuh dana darurat. Nah ini kan akhirnya merupakan salah satu faktor yang kita harus pikirkan. Jadi kalau mungkin keluarga lain yang nggak punya tanggungan itu bisa 3 bulan, nah yang punya tanggungan ini dia harus ngitung berdasarkan kebutuhannya ya. Jadi tiap keluarga punya ini masing-masing ya, punya perhitungan masing-masing. Terus juga ditentukan dengan ada lagi nggak ketidakpastian lain gitu yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan kita gitu. Misalnya apakah contoh nih ya, kalau misalnya ada anak yang mau belajar atau kuliah ke luar negeri. Cuman sementara ini dia karena bisa belajar online jadi masih di rumah misalnya. Tapi nanti sewaktu-waktu nih bisa boleh nih nggak online lagi, harus offline, harus terbang nih misalnya. Oke, misalnya biaya penerbangan segala macam memang sudah di cover ya. Tapi kan ada dana yang kita mesti sisihkan ya. Misalnya pas nyampe di negara tujuan harus diisolasi misalnya, timbullah biaya selama 2 minggu ini nanti di hotelnya berapa segala macam. Ya, jadi itu faktor-faktor ketidakpastian tuh setiap keluarga itu beda. Itu yang mesti dimasukkan ke dalam perhitungan apakah 3-6 bulan itu cukup gitu loh. Ya. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya dikembalikan dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga ya Kak ya. Supaya
berarti itu 3 sampai 6 bulan gaji berarti ya, Kak? Bukan gaji ya, tapi yang itu kebutuhan bulanan rutin. Oke, jadi persiapan 3 sampai 6 bulan untuk kebutuhan rutinnya ya, Bu. Betul. Gaji. Berarti kalau gaji dipotong, berarti ya bagaimana pokoknya ya Tuhan, hari ini cukuplah hari ini gitu ya. Nah, ini susah juga ya kalau kita mau membangun dana darurat tapi hanya dari 1 bulan gaji, kayaknya susah ya. Kan itu berarti kelebihannya harus banyak banget kan. Nah, makanya ini tuh mesti ditabung, mesti pas lagi dapat THR, nanti misalnya November ini ya dapat THR Natal, itu ditabung sedikit. Ya, hemat lah ya Kak, ya udah nggak perlu beli baju dulu deh. Tuhan juga nggak lihat baju, Tuhan lihat hati. Christmas sale gitu ya. Iya kan, karena semuanya juga serba, kita kan masih belum tahu nih masa pandemi ya kan, nggak ada yang lihat juga gitu kan Kak. Tinggal biasa tuh wanita tuh kreatif loh Ren, kayak Rena ini Kak kreatif juga, dia termasuk guru sekolah minggu yang kreatif. Apa aja tuh baju satu bisa dipakai 10 kali acara gitu. Mix and match. Ya betul Kak, antara hemat dan pelit saya nggak tahu itu Kak, beda tipis. Masalahnya ya karena pandemi ini gitu, kalau kita ke mall itu semua sale-sale Ci, ya kan? Sale-sale. Semua sale-sale gitu. Jadi baru kita jalan dikit, padahal tujuannya makan nih, Kak Joyce, tujuannya makan. Baru jalan sedikit, sale. Sana manggil, semua sale-sale gitu. Mungkin kalau bisa dibilang dana darurat itu harus disiplin kali gitu ya Kak ya. Kita mesti misalnya disiplin ya. Karena kalau mau ngebedain kebutuhan sama keinginan, buat aku pribadi sih susah sih gitu kan. Sama, semua juga susah. Belajar Ren, belajar. Iya, bener-bener belajar sih gitu. Harus disiplin berarti ya. Ya. Harus disiplin sih, harus menyiapkan dana itu, kalau nggak bisa. Nah Kak, pertanyaannya gini kan, kalau misalnya itu terbatas dana cadangannya, artinya cuma bisa sampai 1 bulan. Nah berarti boleh dong ya Kak, berarti kalau ada yang manggil-manggil tuh tawaran-tawaran yang tadi tuh, seperti kayak yang bodong-bodong tadi, atau misalnya mungkin melakukan sesuatu dengan kegiatan yang lain Kak, artinya mungkin bisa buat ada kan biasa orang juga lata tuh kan bukan hanya bicara lata secara kata-kata Kak, tapi misalnya contoh nih lagi buat roti semuanya pada open PO roti gitu kan, mau Christmas gini, jadi Instagram penuh dengan tawaran open PO untuk untuk kue kering Natal, kiriman Natal gitu, padahal belum tentu ada pesan juga gitu kan, siapa juga mau dikasih lagi pandemik begini gitu kan. Nah itu kan lata itu Kak, nah itu gimana sebenarnya? Ini lebih dari ini, maksudnya mencari penghasilan sampingannya gitu ya. Benar mencari sampingannya gitu Kak. Kreatif sih boleh aja ya kalau memang punya kemauan, punya kemampuan gitu, menambah penghasilan sampingan gitu, itu bagus banget ya. Semua orang tuh lagi mau mikirin gitu, mau jualan online kek, mau apa kek, semua sih boleh ya. Asal ya itu ya harus ada jadi kesehatian nih sama suami. Ya, jadi kita mau penghasilan sampingannya apa nih? Jangan sampai gini ya, sebenarnya tuh ada problem lain sebenarnya, ketidaksehatian nih misalnya suami istri gitu ya. Istrinya yang tadinya di rumah, suami bekerja. Terus udah gitu karena pandemik ini, gaji misalnya suami dipotong, istri langsung mikir, apa ini ya saya balik kerja lagi ya, terus itu mau pindah ke negara lain lagi, kerjaannya lagi di negara lain atau gimana, terus malah ya ada yang berujung karena pandemik ini katanya angka perceraian jadi naik lah apa. Jadi sebenarnya tuh kalau dirunut-runut sebenarnya masalahnya tuh bukan uang juga gitu loh. Ya nggak, memang benar kayak RS-nya itu mungkin kurang uang pandemik gitu ya, tapi sebenarnya ada masalah lain yang nggak terselesaikan, yaitu ketidaksehatian gitu ya. Jadi kalau memang sehati gitu ya,
dilakukan itu kan jadi lebih damai sejahtera, lebih tenang juga gitu. Mau dagangan apa gitu ya, yakinlah bahwa itu akan diberkati Tuhan gitu. Kalau ada kesehatian gitu di dalam suami istri gitu ya, mau dalam pandemik atau enggak pandemik tetap sehati gitu. Jadi menurut saya tuh kadang-kadang tuh masalah-masalah yang belum selesai, yang sebelum pandemik ini fondasi yang belum belum dibangun di atas batu karang ya, masih di atas pasir gitu. Itu tuh menimbulkan banyak masalah di pandemik ini gitu. Jadi pas ditanya, jadi gimana nih pas pandemik sebenarnya tuh kesulitannya bukan cuman keuangan aja kan, sebenarnya kesulitannya itu di tempat yang non keuangan sebenarnya. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi bisa menghasilkan penghasilan tambahan, oke banget dong. Jadinya apalagi jadi istri kreatif nih, bisa bikin apa gitu ya, Christmas ornament atau apa sih, saya yakin ya Tuhan pasti buka jalan, pasti berkati ya. Amin, amin. Berarti kuncinya di masalah kesehatian juga ya Kak. Ya benar sekali sih Kak, benar banget. Karena kalau nggak sehati, apapun yang dikerjakan juga nggak akan bisa berhasil ya. Walaupun misalnya cuma punya satu skill, misalnya bisa masak nasi goreng, tapi karena sehati nasi gorengnya berhasil gitu kan ya Kak. Nah gimana nih Ren? Ren ada punya pengalaman nggak ini Ren? Atau temen gitu? Ada sih temen aku, jadi dia nih suami istri. Ya. Suaminya nih di PHK, Ci. Waduh. Okay. Nah suaminya di PHK. Nah, lalu mereka berdua tuh berdoa gitu, karena memang anak Tuhan, dia berdoa gitu. Kita mesti ngapain gitu, lagi COVID gini, nyari kerja kan susah kan gitu. Yang ada kita ngikis karyawan sebenarnya kalau di perusahaan kan, bukannya mau nambah karyawan. Akhirnya mereka bersepakat bikin otak-otak. Wow. Nah, ternyata mereka baru sadar gitu, otak-otak mereka tuh enak. Berarti sebenarnya PO-nya tuh sampai sekarang nggak berhenti. Friend, berarti mereka sebenarnya sudah punya skill-nya ya, bukan orang yang baru coba-coba buat otak-otak atau gimana? Mereka baru pertama buat otak-otak atau memang pada dasarnya sudah punya skill otak-otak, misalnya emak bapaknya jual otak-otak gitu kan? Ada yang mereka tuh cuman bisa buat aja. Okay. Bisa buat otak-otak, tapi mereka nggak tahu kalau otak-otaknya tuh kalau dijual tuh enak dan laku. Gitu. Jadi karena pandemi ini mereka sepakat akhirnya udah kita jualan otak-otak aja. Ternyata laris banget. Sampai kita tuh, aku kalau beli tuh mesti waiting list, Ci. Paling nggak 2 minggu. Jadi lapar nih kan? Ngebayangin banget otak-otaknya. Nanti gue kirim ya. Mau banget. Iya, boleh dong. Dikirim. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, pandemi ini tuh ada plus ada minus ya. Gitu. Jadi kalau buat beberapa keluarga juga yang bisa kayak temen aku ini gitu, yang bisa nemuin, oh ternyata kita tuh ada sesuatu yang bisa kita hasilin ya gitu. Ternyata gue bisa loh bikin ini gitu loh. Ada bakat terpendam ternyata ya. Iya, ternyata ada bakat terpendam loh gitu. Iya. Dan itu kan sesuatu yang positif sebenarnya. Iya benar, dan itu juga menarik banget karena sebenarnya di saat itulah yang itu tadi yang waktu kita pernah bahas ya, ketika kita percaya, tenang, terletak kekuatan hikmat Tuhan menyertai kita gitu ya. Berasa sih, wah amazing, itu luar biasa. Karena tapi di luar aku tertarik sebenarnya Ci sama ngomongan Kak Joyce yang tadi ya. Dia bilang gini kan, kita tuh suami istri harus sepakat. Yes. Nah, kebanyakan kalau lagi panik, pandemi kayak gini, COVID, yang ada kita main salah-salahan, bener nggak sih sama suami? Iya sih, kenapa bisa di PHK? Gitu. Kenapa sih bisa di PHK gitu kan? Loh, kenapa lu jualan ini? Udah dibilang enak ya kayak gitu. Tapi sebenarnya yang Kak Joyce bilang, kita harus tenang, percaya, dan sehati. Ya itu benar banget sih. Soalnya kalau suami istri udah sehati udah nggak boleh nyalain kan, Ci? Tuh. Nah, masalahnya wanita itu seringkali apa? Menuntut. Bener apa betul? Boleh bilang betul nggak? Aduh, wanita. Ya. Kayaknya benar itu ya, yang masa pandemik ini tuh sebenarnya orang itu kadang-kadang pas kepepet gitu ya. Jadi muncul ya
bakat-bakat yang terpendam kayak gitu. Dan mungkin yang otak-otak itu ya, mungkin nanti someday otak-otaknya malah jadi lebih gede dan mungkin malah bisa lebih daripada gaji bulanan sebelumnya. Kita kan nggak tahu ya seperti apa gitu, karena memang Tuhan memberkati gitu loh. Mau apapun jalannya, mau itu di kantor atau nggak di kantor, mau bisnis atau apapun gitu ya, kalau Tuhan mau berkatin sih bisa gitu loh. Jadi tapi gini ya, Tuhan tuh kalau memberkati, memberi jalan, biasanya tuh kita nggak usah cari jauh-jauh sesuatu yang kita nggak punya atau sesuatu yang kita nggak bisa gitu ya. Contoh tuh yang orang yang resah, aduh nih gara-gara gua nggak bisa main saham nih ya, aduh kayaknya tuh jadi resah nih, kayaknya apa gua belajar sama siapa ya, gimana kayak gitu. Padahal belajar Kak, kan sekarang banyak tuh Kak di online Instagram tawaran belajar. Saya sampai kaget loh Kak, karena ada tawaran Instagram belajar saham 8.500.000. Wih, aduh, nanti untungnya bisa nyampe segitu nggak? Itu dia Kak, belum tentu bisa baru belajar aja udah 8,5 juta ya. Iya makanya, dan kita juga belum tahu kan siapa yang ngajar gitu. Tuh. Iya kan, bisa yang ada bodong lagi. Iya, dia mah yang ngajarinnya pasti untung dong, udah dapat 8,5 juta gitu kan. Per orang ya Kak, per orang. Yang belajarnya belum tentu untung kan. Iya, dan belum tentu nyantol juga yang diajarin gitu. Aduh, saya sampai wah. Sebenarnya tuh gini ya, kalau Tuhan mau berkatin, Tuhan itu pasti pakai sesuatu yang kita udah punya gitu. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu loh. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak usah nyari terlalu jauh, stres, khawatir. Kok kita belum bisa ini, belum punya itu, mau masak ini, oh belum punya pressure cooker, belum punya oven. Terus dari itu jadi ribut sama suami, mau beli oven dulu lah. Terus jadi nggak perpuluhan dulu lah apa kayak gitu, padahal nggak kayak gitu gitu loh. Kan dulu Musa itu juga membelah Laut Merah tuh nggak usah pakai alat canggih-canggih kan, dia pakai tongkat yang dia udah punya gitu. Kayak yang Rena tadi cerita tuh, itu kan dia nggak perlu sampai harus kayak tadi belajar saham aja 8,5 juta. Emang belajar bikin otak-otak sampai berapa juta? Nggak juga kan gitu. Jadi sesuatu yang kita udah punya gitu ya, nanti Tuhan itu akan memberi hikmat lah gitu, apa sih yang kita bisa lakukan. Tapi itu bukan berarti kita nggak usaha ya, usaha sih boleh, tapi jangan sampai nggak damai sejahtera aja. Iya. Keren sih, pokoknya jangan sampai gara-gara mau belajar saham jadi masuk di ini ya, bayar 8.500.000 itu Kak. Aduh, itu benar-benar saya bilang, ini orang yang nawar ini mikir nggak ya? Tapi ya oke lah, itu kan usaha mereka. Tinggal kita yang pasti harus punya sepakat, apalagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Pasti kan ada biaya-biaya hal yang juga lebih penting, prioritaskan, jangan sampai salah, ya kan? Ya. Gitu, oke. Dan tentunya gini Kak, supaya tetap keuangan kita tetap sehat nih, selain kita sepakat, kira-kira apa Kak praktikalnya yang harus dilakukan sebagai seorang istri? Praktikalnya yang harus dilakukan seorang istri. Waduh, kalau yang harus dilakukan kita banyak banget. Tapi gini sih, kita balik-balik lagi nih ya. Yes. Sebagai seorang istri itu seperti firman yang pernah dibagi ya minggu lalu tuh, Yesaya 30:15, saya ulang lagi ya buat yang baru dengar kali ini, apa sih kita tuh dari tadi ngomongin tenang dan percaya itu. Jadi dengan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu itu penting nih buat ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau kitanya tenang, kita juga akan membuat suami kita itu tenang juga. Kebayangkan kalau kitanya panik, kita buat suami kita panik gitu ya, di kantor nanti dia gimana-gimana gitu ya, apalagi yang mungkin kehilangan pekerjaan atau gimana gitu ya. Jadi dia masih di dalam kondisi yang misalnya perlu dikuatkan, kita sebagai penolong panik gitu, kita nggak bisa nolong siapa-siapa gitu kan. Nah jadi kalau apalagi nih yang bisa dilakukan istri selain tinggal tenang dan percaya, tetap submit sama suami. Jadi walaupun misalnya suami udah nggak bekerja lagi sekarang ya, mungkin nggak ada income lagi, mungkin sekarang justru malah istrinya nih yang ambil role ini
istri yang menjadi pencari nafkah gitu ya, tapi tetap kita harus ingat bahwa kita itu adalah penolong. Kita tetap harus submit, jadi tetap tunduk pada suami gitu ya. Dengan begitu Tuhan itu pasti berkatin. Karena kalau hati kita udah salah, kita ngerasa nih, kayaknya saya nih yang sekarang harusnya jadi kepala keluarga karena saya yang menafkahi keluarga ini segala macam. Itu kan hatinya udah nggak benar. Mungkin lupa bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan bisa kasih ke siapa aja, bisa kasih ke suami, bisa kasih ke istri, bisa kasih ke dua-duanya. Kalau yang jual otak-otak bareng ya nggak Ren. Tadi kita juga jangan bermegah gitu loh. Tuhan bisa berkatin siapa aja gitu. Iya. Dan kita tidak boleh menyombongkan diri ya, karena kan kadang wanita itu cepat ini juga Kak, cepat terpancing juga ya Kak. Aduh suami nggak kerja, kan kadang begitu Kak. Maksudnya karena si istrinya yang diberkati gitu kan, bisa jadi besar kepala. Jadi semuanya tuh saya lakuin semua loh, mulai dari rumah, bangun pagi, pokoknya di Amsal 31 jadi deh sempurna gitu kan. Ya Ren, ayo Ren. Ren kan dia juga ibu rumah tangga, ngurusin anak, bangun pagi semua urus, dia harus ke kantor, cari uang gitu kan ya. Uang kok dicari gitu kan ya. Kerja gitu. Kan semuanya. Kayak Rena ini Kak, ini kan ibaratnya wanita yang di Amsal 31 Kak. Nah, itu kan kalau udah besar. Iya bener kan Ren? Coba bayangin ya kan. Kebetulan saya tahu dia Kak. Jadi ini mah wanita Amsal 31, semua dia kerjakan. Di kantor semua deh. Ya kan? Jadi boleh acungan jempol deh buat Karena ini. Nah, maksudnya gini Kak Jo sampai ketawa. Artinya nggak boleh besar kepala, nggak boleh sombong gitu Kak. Tapi kalau udah kayak jadi wanita di Amsal 31 itu Kak, itu tuh udah mendekati kesombongan tuh Kak. Nah, gimana punya self controlnya tuh Kak? Tuh gimana tuh Ren? Iya Ren. Ya Ren. Kalau aku ya di kantor boleh jadi pemimpin, tapi kalau di rumah mesti pasrah dipimpin, Ci. Iya. Itu tetap balik sih, memang cuman jadi istri mau gimana gitu. Iya. Tetap sebagai penolong ya kan ya? Tetap sebagai penolong. Itu yang benar. Iya. Makanya Kak aku bilang, dia mah cocok kalau udah bawa Amsal 31 Kak. Abis ini nanti temanya tentang Amsal 31. Oke. Ya, udah nggak berasa nih waktunya. Udah mendekati. Oke, tentunya kalau kita mau kesimpulkan ini Kak, dari episode yang kemarin gitu kan ya, bicara tentang bagaimana kita tenang dalam menghadapi badai ekonomi gitu ya Kak. Sama yang kedua ini, kira-kira ada pesan apa sih yang Kak Joyce maupun Kak Rena mau sampaikan nih buat para ladies yang lagi menonton acara CLC kali ini? Dari Kak Joyce mungkin bisa? Yang saya mau sampaikan ya teman-teman, para ibu sekalian gitu ya, kita berada di pandemik yang sama, di dalam badai yang sama, tapi kita mempunyai fondasi yang berbeda-beda. Fondasi anak Tuhan adalah tetap kita harus berjalan dalam tuntunan Dia gitu ya. Jadi kita tenang dan percaya kita itu karena kita punya Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Nah, kalau kita punya teman-teman atau yang lain yang gelisah, yang apa namanya super apa ya, khawatir, terus numpuk ini, nimbun itu gitu ya, kita doakan aja teman kita, jangan kita terus malah ikut-ikutan dan sebagainya gitu loh. Kita mikir, iya nih kayaknya pasti ada yang salah nih, kok teman saya ngeborong ini, itu, kok saya belum gitu kan. Jadi saya ikut paham sana Kak, saya ikut paham gitu. Jadi tetap percaya bahwa di dalam pandemi ini Tuhan Yesus tetap berdaulat dan Tuhan Yesus tetap merupakan benteng dan kekuatan kita.
dan kita tetap menjadi penolong yang baik untuk suami, tetap tunduk pada suami, dan kita tetap menjalankan role kita sebagai istri gitu ya. Jadi hingga kapan pandemi berakhir itu nggak masalah buat kita, karena kita benar-benar percaya ujungnya pasti Tuhan Yesus yang menang, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Itu aja sih. Yes, Karena. Kalau aku cuma sama sih kayak Kak Joyce gitu. Ya. Cuman mau bilangnya buat teman-teman yang banyak nih Ci, sebenarnya istri yang kerja di luar sukses, ya. Tapi tetap jangan lupa di rumah ya, tetap kita itu sebagai istri, sebagai penolong. Iya, tuh. Iya. Tetap harus takut. Takut ya. Punya namanya penundukan diri juga ya di rumah ya. Oke, dan intinya sepakat gitu kan ya bersama suami. Oke, ya terima kasih Kak Joyce dan Karena buat sesi hari ini, benar-benar membuka lagi satu value bicara tentang kesepakatan. Kalau sesi pertama kita banyak bicara tinggal tenang dan percaya gitu kan ya, terletak kekuatan kita. Nah di sesi kedua ini pun kita melanjutkan dengan bagaimana kita sehati, sehingga ketika ada kesehatian, kesepakatan bersama suami kita, maka kita akan dibukakan pintu-pintu berkat Tuhan gitu kan. Amin. Karena saya percaya banget. Jadi ingat ini Kak di Yohanes 14 ayat 27 deh. Kalau nggak salah tuh ditulis gini, bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya kan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang Tuhan itu memberikan kepada kita tuh damai sejahtera tuh tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh gelisah atau gentar dan khawatir hati kita. Kalau nggak salah isinya gitu. Dan buat saya mengamini banget karena bagaimana yaitu tadi hati kita tidak boleh gelisah, tidak boleh gentar, tidak perlu takut. Karena Tuhan juga tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh kekuatan, ketertiban, ya kan? Nah, kita harus percaya itu teman-teman, oke? Dan tentunya bagaimana kita punya hati yang selalu sepakat, oke? Walaupun kita berkat ada di tangan para istri, tapi bukan berarti kita menjadi kepala atau kita menjadi sombong, tapi bagaimana kita tetap punya penundukan diri. Kembali ke rumah dengan peran istri punya roh submit. Tunduk kepada suami karena berkat akan terus mengalir. Walaupun kondisi pandemi sekarang ini membuat kita khawatir, tapi kita tetap diberkati Tuhan, berkat Tuhan tetap jalan dan semuanya bakal akan dicukupkan dengan cara Tuhan, bukan cara kita manusia. Oke, thank you guys buat hari ini. Kita mau ngopi cantik dulu ya. Oke. Sama-sama kita mau ngopi cantik. Oke. Ngobrol pintar, ada gelitik. Terus. Oke, Selsi, sampai jumpa di acara-acara kopi cantik berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Iya, see you. See you, terima kasih Kak Joyce, terima kasih Karena, Tuhan Yesus memberkati.